Saudara, terima kasih masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi, dan masih bersama dengan kita beliau ada Koordinator Bidang Pengembangan Program FPRB Kota Yogyakarta, ada Dr. Engineer Gregorius Sri Wuryanto MArch, dan juga ada Koordinator Bidang Advokasi Regulasi dan juga Kebijakan FPRB Kota Yogyakarta, ada Bapak Haris Syarif Usman SHMKN. Tema kita masih pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta. Tadi sempat dijelaskan bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang perlu diedukasi kembali begitu ya. Kalau misalnya sudah ada kejadian, jangan lupa masyarakatnya begitu ya. Nanti juga ada program-program seperti itu ya, terkait dengan bagaimana masyarakat untuk bisa siap terhadap bencana yang akan datang begitu ya. Pak Haris, kalau kita berbicara soal yang namanya regulasi begitu ya, nanti kedepannya kan bakalan ada kolaborasi juga ya, terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, terus juga terkait adanya perancangan perda yang nanti akan disahkan kayak gitu ya. Nah, ini boleh dijelaskan nih bagaimana peran dari FPRB untuk berkolaborasi dengan pemerintah maupun masyarakat, Pak Haris, mau silakan. Iya, kita ini kan FPRB ini kan independen ya, sebagai mitra strategis pemerintah, sehingga kami dari divisi kami tentu kami akan masif untuk kemudian kita menggali masukan dari masyarakat, apa sesungguhnya yang mereka inginkan. Nah, kebetulan saya ini kan juga anggota IAB, Ikatan Ahli Bencana Indonesia, sudah 10 tahun, tapi jadi praktisi ya, karena sebagian besar itu dari akademisi. Saya juga di PMI, juga melahirkan Sibat, juga anggota Tagana juga. Kita berharap dengan jejaring yang saya miliki ini, di Karang Taruna, di komunitas sungai dan sebagainya, karena kami juga punya sekolah sungai, punya sekolah bencana di sungai, saya mencoba mencari masukan dari mereka. Bagaimana sih yang diinginkan oleh mereka, agar apa yang harus disiapkan terkait dengan PRB ini, masyarakat tentunya paham toh, detail sekali mereka, peta bencana mereka pasti paham, kemudian juga wilayah-wilayah yang rawan, kemudian juga tanda-tanda ada bencana itu kadang-kadang mereka juga paham. Oleh karena itu menggali masukan-masukan dari masyarakat, dari komunitas, dari stakeholder yang lain, dari dunia usaha dan sebagainya, itu sangat penting bagi kami. Kami kumpulkan, nanti akan kami inventarisir dan kami dialogkan, kami diskusikan, dan menjadi masukan yang berharga tentunya di dalam regulasi perda PRB di daerah istimewa Jakarta. Ini sangat penting, Mas. Jadi masyarakat harus kita berdayakan, harus kita beri ruang untuk memberikan pendapat, agar kemudian PRB ini betul-betul fix nanti, betul-betul full bisa menyangga Jogja tangguh dan pembangunan bisa terus berlanjut begitu. Baik, artinya bahwa ada kolaborasi juga kepada masyarakat ya. Dan ini seberapa besar nih partisipasi dari masyarakat nih terkait dengan program-program yang sudah berjalan dari FPRB? Kebetulan saya kan juga pengurus dan anggota KTB di kampung ya. Jadi bagaimana saya terus berinteraksi dengan mereka agar kemudian hal-hal yang terkait dengan mitigasi dan pengurangan risiko bencana ini betul-betul literasinya juga kita tambahkan buat mereka, apa yang harusnya menjadi sebuah pedoman SOP di dalam proses ketika bencana akan terjadi. Mitigasi ini sangat penting, PRB ini sangat penting. Oleh karena itu nanti coba kita inventarisir, kita rangkum dan kita sondingkan dengan mungkin di bagian hukum, karena bagaimanapun juga ini kan keluaran produk ini kan hukum ini kan sudah ada tahap-tahapannya, ada kajiannya dan sebagainya. Ini coba nanti kita sondingkan, kita rumuskan bareng-bareng, dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi banyak orang di Kota Yogyakarta terkait dengan mitigasi dan pengendalian risiko bencana. Baik, artinya bahwa ketika nanti sudah disahkan, dan ini ada keterlibatan dari masyarakat dan juga pemerintah, itu program yang sudah direncanakan bisa berjalan dan juga bisa menaungi untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Begitu ya. Kita ke Pak Greg nih. Bapak tadi sempat dijelaskan ya terkait dengan infrastruktur. Bapak kan juga seorang arsitek juga kayak gitu ya. Nah, selama ini bagaimana perkembangan infrastruktur yang dari Kota Yogyakarta setelah dulu nih tahun 2006 ya, kita dilanda gempa yang dahsyat sekali, dan tadi sempat dijelaskan juga bahwa bangunan di lokasi terdampak itu sebenarnya kurang, bagaimana istilahnya itu, kurang bagus untuk bisa menghadapi bencana kayak gitu ya. Nah, selama ini bagaimana infrastruktur yang dari Kota Yogyakarta, Bapak? Baik, secara umum saya Jogja termasuk yang relatif bagus ya. Artinya kota ini tumbuh, kembang, dan karena skala kita juga nggak terlalu luas. Kemudian kaum terdidiknya sudah mapan gitu ya. Sehingga kalau di masyarakat umum paling hanya 1-2, di masyarakat kampung itu mungkin masih dibutuhkan, karena mereka juga mungkin dana untuk membangun rumahnya kurang gitu. Kalau secara keseluruhan infrastruktur kita sudah relatif bagus. Hanya memang ada ancaman sih, artinya gini, kita mendengar beberapa saat
terakhir ini kan kita juga punya permasalahan sampah itu. Nah ini juga menjadi satu persoalan, ini bagian dari bagaimana penanganan sampah. Pemerintah daerah sudah tidak kurang-kurang dan sudah memberikan program-program yang lumayan efektif, walaupun juga masih punya tantangan karena kita tidak punya lahan. Jadi untuk pengolahan sampah itu Jogja praktis tidak punya, sehingga kita sangat tergantung dari daerah lain. Nah harusnya memang sampah ini menjadi satu program terintegrasi antar daerah gitu ya. Nah kenapa ini menjadi penting? Karena kota Jogja kota wisata, coba kita bayangkan kalau sampah ini misalnya kita terlena gitu ya, distribusi atau pengangkutan sampah ke lokasi untuk pengolahan itu terlambat. Itu kalau pas musim hujan, ini kan kita menjelang musim hujan nih, itu kan menjadi satu ancaman juga. Selain bau juga potensi sebaran penyakit. Nah itu kan juga menjadi satu hal yang perlu difikirkan secara serius, terutama menghadapi konon katanya ini akan ada La Nina juga di akhir tahun. Itu kan persoalan besar kita bukan pada banjir, kita tidak punya potensi, walaupun 1-2 titik ya, tetapi secara keseluruhan kita enggak. Cuma ini air dan sampah ini juga paduan yang sangat dahsyat. Nanti yang perlu kita sikapi. Nah untuk yang lain-lainnya tentang konstruksi bangunan, paling yang perlu disikapi malah ini bangunan-bangunan heritage. Itu kan satu sisi memang bangunan cagar budaya ini kan tidak bisa diintervensi dengan sesuka hati. Sementara konstruksi mereka kadang-kadang masih kuno. Betul. Nah ini yang saya sendiri juga menjadi salah satu tim pemugaran di Puro Pakualaman. Sehingga kami mendapati di lapangan ketika ada proyek rehabilitasi itu ya kita terpaksa mengusulkan pada pihak arkeologi bahwa ini harus ada struktur penopang itu dari struktur yang asli. Sehingga memang kalau dilihat dari si arkeologisnya nilainya menjadi agak turun karena ada intervensi. Cuma kan keselamatan karena ini living museum, artinya bangunan ini masih dihuni. Betul. Sehingga aspek keselamatan itu menjadi prioritas, dan kebetulan Penghageng Puro Sri Paduka itu juga memberikan amanat yang jelas bahwa keselamatan itu tetap yang utama. Bahwa ada nilai sejarah itu iya kita berusaha semaksimal mungkin dipertahankan. Cuma kalau misalnya ada kondisi dilematis di mana itu ada aspek konstruksi yang teknis, mau tidak mau yang kita prioritas adalah keselamatan. Sehingga itu kemudian menjadi kesadaran bersama, ada literasi dari pihak arkeologi juga bahwa bagaimanapun kita tidak bisa ideal untuk mempertahankan benda cagar budaya, termasuk keraton. Kan juga waktu itu gempa juga kita ada satu bangsal yang sempat runtuh ya. Nah itu karena konstruksi bangunan lama kita itu tidak semuanya itu bisa bertahan dengan goncangan beban lateral dari gempa yang sangat dahsyat. Jadi persoalan kita justru pada itu, bangunan-bangunan cagar budaya. Kemudian perkampungan, nah perkampungan yang tumbuh organik ini juga jadi persoalan juga karena perlu ada terobosan untuk mengelola sistemnya, terutama kalau kebakaran itu loh. Jadi kan kampung kita nggak bisa diakses mobil kebakaran. Betul, iya. Dari pihak Damkarmat Kota Jogja juga sudah punya beberapa solusi yang dianggap cukup memberikan jawaban atas situasi. Mereka mencoba penetrasi ke kampung yang sulit diakses itu dengan sistem jaringan kering ya. Jadi mereka memang tidak ada air juga, jadi nanti akan disuplai oleh kendaraan atau sumber lain gitu, hidran yang di pinggir jalan gitu, untuk masuk ke kampung-kampung. Jadi mereka sudah disediakan infrastruktur berupa jaringan air yang untuk kering, sebenarnya nggak ada airnya, tapi begitu ada bencana itu bisa dialiri. Nah itu menjadi satu terobosan kreatif sebenarnya di tengah situasi yang mungkin agak sedikit rumit gitu ya. Termasuk juga kepadatan yang nggak bisa kita hindari ya. Karena Jogja ini sekali lagi menjadi magnet yang cukup kuat ya, untuk menarik orang untuk berdiam di sini. Jadi itu salah satu yang di infrastruktur, Mas. Baik. Tadi salah satu peran teknologi juga ya terkait dengan ketika ada kebakaran di kampung. Betul. Nah, untuk peran teknologi yang lain apa Bapak? Yang nanti kedepannya itu bakalan kebetulan saya kan jadi ketua pusat studi kebencanaan di Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi ini juga posisi yang cukup strategis secara akademik. Jadi kami di pusat studi juga sedang mengembangkan beberapa model early warning system. Jadi kami coba membuat alat untuk sensor terhadap taruhlah bahaya kebakaran. Ini sementara ini kami buat. Itu nanti bisa diaplikasikan di satu gedung atau komplek gedung gitu ya. Terutama di kampus-kampus atau mungkin perkantoran pemerintah
atau mungkin juga dunia usaha di hotel atau mana gitu ya. Itu jadi model nanti memudahkan untuk mendeteksi adanya bahaya. Termasuk kedepannya sebenarnya juga gempa dengan goncangan. Nah, yang lainnya itu juga kami saat beberapa waktu yang lalu juga berkoordinasi dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan. Itu mereka sedang ya mengembangkan kurikulum untuk di anak sekolah SD, SMP, SMA itu untuk literasi kebencanaan. Saya pikir perguruan tinggi juga butuh. Jadi mungkin kedepannya juga kami mencoba menawarkan paling nggak di kampus kami untuk ada pelatihan gitu ya kebencanaan apapun bentuknya itu, terutama potensi kayak gempa, kemungkinan kebakaran gitu ya. Yang secara rutin atau berkala itu dilakukan menjadi sebuah pelatihan. Nah, saya kira ini juga perlu disebarkan ke semua institusi termasuk tempat ibadah, karena itu tempat berkumpulnya banyak orang. Iya. Sehingga concern kami adalah mitigasi ini adalah mengurangi risiko dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang situasinya dan what to do-nya seperti apa. Nah, ini yang sedang kami godok di pusat studi kami. Syukur-syukur ini model ini bisa kita tawarkan ke pihak yang lain lewat FPRB tentunya. Baik. Saya kira demikian. Baik, dari Pak Haris ada tambahan, monggo silakan. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Glik ini memang luar biasa ya. Jadi FPRB ini memang tugas mulia yang memang harus kita fight betul. Saya ingin cerita sedikit ya. Saya ini kan mendirikan sekolah sungai bersama teman-teman di Kalicudi dan di sungai-sungai di Yogyakarta. Kenapa? Karena ketika hujan itu seringkali banjir begitu, karena memang sudah sungainya mengecil, karena banyak rumah yang kemudian menghimpit sungai, mengambil badan sungai sehingga menghambat debit air. Inilah yang kemudian kita mencoba memahamkan pada masyarakat, ayolah kita betul-betul memetri kali, jangan membuang sampah dan sebagainya, karena ini nanti risikonya sangat luar biasa. Selain sampah numpuk, kemudian banjir, penyakit muncul, bakteri E. coli menyebar kemana-mana, ini wabah penyakit disentri dan sebagainya tentu akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi wabah gitu ya. Nah, harapan kita sesungguhnya adalah menyadarkan masyarakat, karena FPRB ini salah satunya juga meningkatkan kapasitas penyadaran terhadap masyarakat. Apa sih bencana itu? Piye toh ben ora ngrugeke itu? Ayolah kita kurangi risikonya begitu. Saya alhamdulillah kebetulan diangkat juga sebagai fasilitator nasional sekolah sungai BNPB. Jadi saya teman-teman itu keliling Indonesia mendirikan sekolah-sekolah sungai di beberapa kota di Indonesia. Jadi intinya adalah masyarakat ini memang harus diberdayakan, diberi pemahaman, kita tingkatkan kapasitasnya agar mereka juga bisa ikut bergerak bersama-sama. Bagaimana agar risiko bencana itu bisa betul-betul diminimalisir dan kerugian insya Allah bisa kemudian tidak banyak begitu ya, nyawa, materi, harta benda dan sebagainya. Begitu Mas Iwan. Baik. Saya nambah sedikit bisa. Boleh, monggo silakan. Ini juga penting soalnya kita belum punya. Jadi infrastruktur tentang rumah sakit lapangan. Nah, iya. Kita tuh belum punya. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, pengalaman yang tahun 2006 dulu itu rumah sakit besar kayak Bethesda atau Sarjito itu harus menggunakan halaman untuk menampung pasien dalam kondisi yang darurat. Juga pas peristiwa Merapi ya, Dus Gembel itu kan banyak korban yang harus dilarikan dan luka bakar yang luar biasa. Nah, ini kita belum punya konsep bangunan temporary yang sebenarnya rumah sakit lapangan, termasuk titik-titik yang bisa dipakai oleh tenaga medis, juga infrastruktur yang memungkinkan tetap higienis, artinya tetap memiliki standar untuk pelayanan rumah sakit, walaupun juga tidak seideal ketika kondisi normal. Jadi ini yang kita kurang. Jadi saya pikir pemerintah atau pihak-pihak swasta atau siapapun itu bisa memberikan kontribusi besar pada jaminan terciptanya infrastruktur satu ini, rumah sakit lapangan. Itu yang kita belum. Baik, karena selama ini yang terjadi adalah ketika Nyusewu ada bencana itu bangunannya dipakai biasanya cuma tenda atau apa seperti itu ya Bapak ya. Jadi desain ini memang kita sedang pikirkan juga di UKDW, juga kami di arsitektur juga sedang memikirkan gimana bikin rumah sakit lapangan dengan shelter yang cukup besar gitu ya. Dan itu bisa mobile gitu, jadi bisa ditaruh di tempat-tempat tertentu yang punya tanah lapang. Jadi tidak harus nempel di rumah sakit, tapi justru di tempat-tempat umum yang memungkinkan evakuasi dan proses
penyelamatan korban. Baik, Pak Gri dan juga Pak Haris, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda saudara tetap bersama dengan kami. Tema kita pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta.